beriman kepada Rasulullah dan implementasi dari pernyataan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jamaah yang saya muliakan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam ayat lain yang berkenaan dengan mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Shadaqallahul azim wa ballagha ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jadi kita ambil saja inti-inti daripada ayat ini dan hakikat daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana, maha suci. Jadi berbicara tentang Isra Mi'raj bukan hanya kekaguman itu ada pada diri kita, tetapi kekaguman itu akan melaksanakan sebuah peristiwa yang tidak bakalan terulang dan tidak pernah ada sebelumnya, adalah perjalanan sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi hanya Isra, ada juga hanya Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj sekaligus hanya diperlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbicara tentang Isra Mi'raj ini hanyalah iman yang bisa kita jadikan jalan ataukah untuk menyoroti persoalan ini. Akal tidak mampu, secerdas apapun orang tidak bakalan bisa berbicara tentang Isra Mi'raj dengan pendekatan akal. Jadi hanyalah pendekatan imani, percaya. Makanya tidak ada orang yang bisa menerima Isra Mi'raj itu kecuali saja orang yang beriman. Tanpa orang beriman, maka Isra Mi'raj itu justru menjadi alat untuk mencurigai, bahkan memastikan bahwa Muhammad itu hanyalah pembohong semata. Makanya kaum muslimin, Isra Mi'raj ini adalah tolok ukur bagaimana imannya seseorang kepada Allah yang mampu melakukan berbeda dengan kebiasaan yang bisa dilakukan oleh manusia, dan juga kita percaya bahwa Muhammad itu terpilih sebagai manusia paling dekat dengan Allah SWT yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, di situ diperjalankan Rasul SAW di waktu malam. Malam ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam perspektif Al-Quran. Tadi imam kita juga baca wa minal laili fasjud. Jadi di antara malam-malam itu seharusnya kita bersujud. Itu artinya bahwa malam itu malam yang teduh, malam yang tenang, malam yang kurang kita mendapatkan gangguan. Maka malam itu adalah tempat terbaik untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, malam itu adalah sebuah simbol. Tetapi tidak berarti hanya malam kita bisa bersujud, tapi di siang hari pun kita bersujud. Artinya malam itu adalah sebuah simbol bagaimana kita menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Makanya dalil ini Rasul SAW pernah ketinggalan melakukan sholat lail di saat perang. Tentu bisa kita memahami secara manusiawi. Nabi SAW dalam kondisi capek, akhirnya kesiangan. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Nabi SAW bergegaslah melakukan wudhu, kemudian melakukan sholat subuh, yang kemudian Nabi SAW di siang harinya mengganti sholat lainnya di waktu-waktu zuhur. Itu artinya pembelajaran kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa bagi kita ini yang memang sudah melakukan sholat
lain secara kontinuitas. Andaikan ada waktu yang mana kita tidak mampu melakukannya, begitu fadilahnya salat lain, bahkan Nabi SAW itu menjadi wajib, dia ganti di waktu lain. Jadi itu adalah hadis yang memberikan makna bahwa malam itu bisa berarti simbol bagaimana menghadirkan ketenangan di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu bisa kita memahami seterusnya bagaimana memahami sujud itu bagian menenangkan jiwa kita. Yang kedua, malam itu memiliki makna wa ja'alal laila libasa. Menjadikan malam itu adalah untuk istirahat, pakaian. Ya, bagaimana tentu ini Allah Subhanahu wa taala sudah mempertimbangkan secara fisik bahwa manusia itu sangat penting untuk beristirahat, ya, sangat penting untuk beristirahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam untuk kita semuanya untuk istirahat, ya. Tetapi di situ ada waktu-waktu tertentu di mana jantung, hati dan kekuatan kita, endorfin kita itu meningkat dan bisa menurun. Tentu ini yang bisa menjelaskan adalah kedokteran. Ternyata kalau misalnya sebelum jam 1 itu kalau kita bangun atau kita begadang, jantung kita itu lemah dan bisa berefek terhadap kesehatan kita. Tetapi manakala sudah lewat jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 seterusnya, justru itu menguatkan fisik kita, meningkatkan endorfin kita, meningkatkan segala termasuk masalah kemampuan berpikir kita. Makanya itulah malam sesuatu untuk beristirahat, tetapi ada waktu-waktu tertentu sebaiknya kita untuk bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, dia itu agak cepat tidur. Jam 9, jam 10 beliau itu sudah tidur. Beberapa jam berikutnya dia sudah bangun. Ya, dia sudah bangun. Karena di situ punya manfaat yang luar biasa terhadap diri kita. Selain memudahkan kita konsentrasi mengingat Allah, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, dan Allah itu tentunya di kondisi tengah malam itu atau menjelang subuh itu hampir dikatakan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bangun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mendengarkan, memperhatikan hamba-hambanya yang melakukan tawassul saat itu atau melakukan ibadah saat itu. Yang berikutnya, malam itu selain bisa bermanfaat terhadap diri kita, tapi bisa juga malam itu sebagai sesuatu yang amat membahayakan terhadap diri kita. Jadi di surah Al-Mu'awwizatain, jadi ada 2 surah itu disebut oleh Nabi SAW Al-Mu'awwizatain, memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Mengapa di malam hari itu disebutkan dalam surah ini justru dijadikan sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak, ya, terhadap diri seseorang, ya. Makanya manakala kita di waktu-waktu malam itu yang biasa digunakan oleh ahli-ahli sihir, kita terbangun, maka itu dipastikan tidak bakalan bisa sampai sihirnya kepada kita. Jadi itu juga ada manfaatnya terhadap diri kita. Ada manfaatnya terhadap diri kita. Nah, itu yang kadangkala kena sihir itu manakala seseorang betul-betul lengah di waktu-waktu itu. Tapi kalau kita bangun dan apalagi menghadap kepada Allah, maka insya Allah kita akan aman daripada istilah sihir itu atau kemungkinan orang yang melakukan kejahatan terhadap diri kita. Jadi memang malam itu dianggap sebagai tempat di mana seseorang casnya luar biasa menghadap kepada Allah,
tapi di sisi lain itu adalah tempat lengahnya manusia, sehingga kita ini mudah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membinasakan diri kita. Makanya malam itu sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, oleh karena untuk mendapatkan keberuntungan dan kemenangan itu ada pada waktu malam. Nah, itu juga sebabnya sebelum kita baring, sebelum kita tidur, Rasulullah SAW mengajarkan kita mengawali dengan berwudu. Supaya apa? Tidak ada jaminan kita ini akan bangun di subuh harinya, ya, akan bangun di tengah malamnya. Nah, kalau kita andaikan kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan suci. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang saya muliakan. Nah, kemudian di dalam ayat ini, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid al-aqsa, itu artinya apa? Rasul SAW diperjalankan dan Allah yang memperjalankan untuk menjadi pembelajaran kepada kita. Dari masjid ke masjid itu artinya apa? Maknanya sangat dalam. Bahwa di dalam diri manusia harus menanamkan istilah dari masjid ke masjid. Apa itu masjid? Yakni tempat bersujud. Apa itu masjid? Simbol kebersihan. Apa itu masjid? Simbol ketaatan. Apa itu masjid? Simbol kesadaran menuju tempat yang lain juga adalah tempat kesadaran. Jadi artinya apa? Kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala menciptakan dimanapun kita berada itu adalah sebuah tempat ketaatan. Rumah, jadi masjid itu jadi tidak dikatakan adalah masjid secara fisik dan makna, secara fisik saja, tapi harus kita memiliki pemahaman yang lebih luas dan memaknai adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah itu bagi kita umat Islam bisa juga sebagai masjid, tempat bersujud. Jadi dalam hadis Nabi SAW juga itu ada singgungan kepada sebagian umat Islam, jangan menjadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Kuburan itu gelap, kuburan itu bukan tempat bersujud, kuburan itu menakutkan, kuburan itu dijauhi, tetapi jadikanlah rumahmu itu masjid. Jadi minal masjidil haram, dan Rasul SAW ini memang waktu itu diperjalankan secara hakikat dan juga secara lugawi, secara bahasa, memang dari masjid haram ke masjid al-aqsa. Tetapi itu kita harus perdalam dan perlebar maknanya. Apapun dan di mana kita berada, harus kita itu seolah-olah jadikan masjid. Ya, misalnya kita dari rumah menuju kantor, jadikanlah rumahmu itu sebagai tempat ketaatan. Selain kita tempati untuk sholat, sebelum berangkat melakukan sholat duha. Ya, sebelum berangkat kita berdoa. Sebelum kita berangkat kita melakukan aktivitas kebaikan demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah itu juga bagian daripada masjid. Yang kemudian kita menuju tempat pekerjaan, anggaplah kampus, anggaplah itu kantor, anggaplah itu pasar, jadikanlah itu juga masjid. Bagaimana menjadikan masjid? Masjid itu adalah simbol ketaatan. Jadi di saat kita melakukan aktivitas, mungkin membaca, mungkin menjumlah, mungkin itu bertanda-tanda sebagai, jadikanlah dan pastikan bahwa apa yang kamu lakukan itu bagian simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga orang keluar dari rumahnya tapi bukan ke masjid, tapi justru kebalikan daripada masjid. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan dimanapun berada, jadikanlah masjid, jadikanlah tempat ketaatan. Kalau di situ waktunya kita salat, kita salat. Kalau waktunya kita melakukan pekerjaan administrasi, kita jadikan juga administrasi. Dan jangan dipahami bahwa itu tidak ada akhiratnya. Itu pun juga kalau kita jadikan dari masjid ke masjid, itu bagian daripada ukhuran. Jadi Bapak bertanda tangan dapat pahala, Bapak membaca dapat pahala, Bapak itu misalnya menginspeksi anak itu dapat pahala. Karena apa? Kantor itu, pasar itu juga kita jadikan sebagai masjid. Makanya orang yang tidak melakukan seperti ini, nantinya dia kemudian itu sangat-sangat sedikit pahalanya.
Tapi bagi orang yang menciptakan seperti ini tadi, semua aktivitasnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau kita melihat secara simbolistik bahwa kalau kau mau melihat orang yang beriman itu, jangan kawan melihat kawanmu beribadah di masjid saja, tapi lihatlah setelah dia keluar, apakah dia keluar itu juga menjadikan masjid ataukah justru dia menjadikan neraka. Ya bolehlah orang, kenapa orang tidak macam-macam di masjid? Karena memang tidak ada aktivitas lain. Kalau di kantor gimana? Sudah ada pilihan kan? Saya tanda tangan ini di luar daripada aturan. Saya ambil ini di luar daripada aturan. Itu kan dilarang oleh Allah. Ada disogoknya, ada bertanda tangan tidak sesuai dengan angkanya, ditambahnya angkanya dan sebagainya. Itu semuanya sudah melenceng daripada simbolistis masjid itu. Ya. Jadi masjid ini adalah simbol apa? Adalah tempat ketaatan yang kemudian kita keluar membawa simbol ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, maka kita selalu menghadirkan nilai-nilai masjid. Makanya Rasulullah SAW, lihatlah sahabatmu itu seperti apa mereka lakukan ketika dia keluar dari masjid. Sekarang kondisi sekarang ini gimana? Kadang-kala kita melihat, ya bolehlah kita melihat seakan ibadah itu parsial dengan yang lain. Padahal ibadah itu tidak bisa dilepaskan dengan yang lain. Apatah lagi salat. Salat itu adalah ibadah yang sungguh luar biasa dan kita jadikan simbol untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari situ bagaimana seseorang membawa dirinya simbol ketaatan ke tempat lain. Jangan sampai kita masuk masjid taat kepada Allah, luar biasa zikir kita, luar biasa sujud kita, luar biasa mungkin boleh jadi air mata kita menetes, tapi di luar seolah-olah kita lupa Allah. Berani memanipulasi angka, berani mengambil bukan miliknya, berani melihat bukan sewajarnya, berani memegang bukan seharusnya, macam-macam. Jadi makna salat itu tidak terbawa kepada yang lain. Itulah sebabnya ya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita tidak harus maknai secara syar'i saja, tapi harus dimaknai lebih luas lagi. Jamaah yang saya muliakan. Jadi dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa adalah simbol bahwa umatnya Nabiullah Muhammad SAW yang benar itu adalah mengikuti jejak apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Bagaimana mengikuti Nabi? Dia dari masjid ke masjid, apapun dia lakukan. Makanya Nabi SAW tidak ada aktivitasnya kecuali itu bagian daripada simbol ketaatan kepada Allah. Itulah dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada sedikit pun yang diucapkan oleh Nabi yang memperturutkan hawa nafsu, tapi melainkan itu semua adalah wahyu. Jadi tidak ada sedikit pun yang dilakukan Nabi kecuali itu adalah wahyu. Sama itu halnya tadi. Kalau Nabi SAW kesiangan, jangan dimaknai bahwa Nabi SAW itu seperti hanya manusia lain, terlupa. Jadi Nabi SAW dalam sejarah hanya satu kali tidak bangun di waktu selain itu melakukan sholat lain. Jangan dipahami secara negatif itu. Jangan. Apa maksudnya? Itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa umat Nabiullah Muhammad SAW ada yang kemungkinan kesiangan tidak bisa bangun di tengah malam. Nah, bagaimana solusinya? Ikutilah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu karena bangunnya itu di waktu subuh kesiangan, barulah waktu zuhur melakukan salat lain sebagai pengganti malamnya. Itu adalah pembelajaran kepada kita. Sebab apa? Andaikan itu tidak pernah terjadi kepada Nabi SAW, maka muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya melupakan salat lain, ya kan? Karena adanya peristiwa ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW bisa saja menggeser waktu salat lainnya di tempat lain. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira mungkin kita katakan itu adalah lucu-lucuan atau kekurangan kepada Nabi, pada prinsipnya bukanlah lucu-lucuan dan bukan kekurangan, tapi itu adalah pembelajaran kepada kita semua.
bahkan dikunci oleh ulama kita, itu adalah wahyu semuanya. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi itu pun juga adalah wahyu. Nah, misalnya Nabi SAW di saat sholat naik cucunya di punggung, ya, naik cucunya di punggung. Bagaimana Nabi SAW? Itu kan dia biarkan aja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, biarlah naik di punggungku agar saya lama-lama bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu adalah pembelajaran juga kepada kita. Jangan sampai ada cucu kita naik di punggung kita saat salat, langsung kita asik misalnya, wah kamu itu mengganggu saya, menghilangkan konsentrasi saya. Saya kira tidak seperti itu. Itulah Nabi Muhammad SAW menjadikan contoh dirinya bagaimana kita bersikap lemah lembut terhadap anak cucu kita. Jamaah yang saya muliakan, jadi dari masjid ke masjid itu adalah simbol bagaimana menghadirkan masjid, bukan hanya masjid yang secara fisik, tapi masjid yang maksud saya yang disebut dengan fisik seperti ini, tapi rumah di tempat manapun itu kita jadikan masjid. Itu adalah jalannya untuk mendapatkan keselamatan. Sebab apa? Kalau ini sudah kita lakukan, maka tidak ada lagi tempat, tidak ada ruang, tidak ada tempat yang bisa kita lakukan melainkan itu adalah sebuah kebaikan. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian Nabi SAW dan Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Jadi baru naik. Itu artinya apa? Bahwa tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk mendapatkan keselamatan selain dia berbaik dengan sesamanya. Dia memperhatikan kondisi-kondisi itu yang kemudian naik ke Sidratul Muntaha, artinya untuk siap mendekat kepada Allah dengan mirajnya Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat secara simbolistik, Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, itu artinya manusia untuk mendapatkan keselamatan harus mendekat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain. Makanya salat itu jangan dipahami bahwa harus ke Islamilah, tapi justru setiap kali kita melakukan salat itu adalah miraj sesungguhnya. Makanya dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi salat itu adalah miraj orang beriman. Jadi bapak-bapak itu sudah berkali-kali miraj dan juga sudah berkali-kali Isra, ya. Tetapi dalam artian makna, ya, dalam artian makna, bukan dalam artian fisik. Jadi kenapa ini sangat penting untuk naik kepada Allah? Oleh karena melakukan ibadah salat itu punya makna yang sungguh luar biasa terhadap diri kita. Makanya kaum muslimin, salat itu di dalam Al-Quran ada sifatnya menjanjikan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Tetapi di lain sisi, bagaimana? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang melakukan salat. Nah, kalau begitu seperti apa dalam melakukan salat? Tentunya khusyuk itu adalah sebuah cita-cita yang harus kita cita-citakan bersama. Ya. Mungkin bertanya, apakah khusyuk itu memang bisa kita lakukan? Apalagi dari awal sampai akhir? Pada prinsipnya mungkin memang berat dari awal sampai akhir, tapi paling tidak kita harus berusaha untuk mendapatkan. Jadi mungkin range-nya ada 1 sampai 100, mungkin hanya 20, ada 30, ada 60, 70, ya seperti itulah usaha-usaha kita. Nah, pertanyaannya, bisakah kita khusyuk? Tentu menjadi pertanyaan lain kepada kita. Maukah kita ini khusyuk atau tidak? Ya kan? Nah, itu ada dulu kawan kita melakukan pelatihan sholat khusyuk. Itu salah satu upaya bagaimana kita khusyuk, konsentrasi mengingat kepada Allah. Ya. Bagaimana khusyuknya itu? Nah, manakala kita mau, maka pasti akan memberi dampak positif meningkatkan khusyukan. Jadi bagaimana itu? Pertama, kita harus memang percaya, yakin kepada Allah SWT. Yang kedua itu adalah mengusahakan. Cobalah kita lihat betapa orang susahnya naik sepeda kalau tidak tahu sepeda. Tetapi kalau sudah berulang kali kan semakin mahir membawa sepeda. Dan kalau berkali-kali, insya Allah
Tapi ada juga kan orang begitu habis jatuh tidak mau lagi naik sepeda, tidak bakalan pintar lagi naik sepeda. Begitu juga di dalam kaitan ibadah sholat, khususnya masalah khusyuan itu dibutuhkan latihan, Coba latihan. Kalau hari ini ya hanya misalnya ranknya itu hanya 20 ingat Allah, latihan. Insya Allah pasti kita akan dapatkan. Kalau tidak bisa sampai 100% konsentrasi mengingat Allah, paling tidak karena ada usaha pasti akan naik. Tapi jangan kita putus asa seperti itu tadi. Orang yang belajar naik sepeda begitu jatuh, ya dia bilang sudahlah saya tidak mau lagi naik sepeda. Tidak bakalan bisa, ya. Jadi ada bahasa dok letu terletuk leser. Ini bahasa Buddhis ini. Jadi meskipun kita itu lambat, tapi kita tetap berusaha yang pada akhirnya akan sampai. Tapi kalau kita sudah melenceng dari itu, maka tidak bakalan bisa sampai. Artinya sebagai orang yang berusaha, insya Allah kalau kita usahakan, meskipun lambat frekuensinya mungkin naiknya hanya 2 derajat, 3 derajat, tapi kalau kita berusaha insya Allah akan sampai. Nah, yang kemudian sholat itu ada makna bahasa, ada makna syar'i, dan ada makna hakikat. Makna bahasa itu adalah ad-du'a. Jadi as-sholatu bimana ad-du'a. Apa itu doa? Adalah pengakuan terhadap diri bahwasanya hamba ini adalah lemah, dan pengakuan terhadap zat yang mana zat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi doa itu adalah pengakuan terhadap yang maha dan juga pengakuan terhadap diri yang sangat lemah. Makanya doa itu wajib kepada kita bagi orang yang memahami sebagai simbol ketundukan kepada Allah, pengakuan kepada Allah atas kemahakuasaannya, dan pengakuan kepada Allah atas kelemahan dirinya. Maka orang yang melakukan doa yang sesungguhnya, maka tidak ada ketakburan, tidak ada kesombongan, tidak ada macam-macam, karena ada yang maha dari segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain itu juga berdoa, tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh agama. Yang kedua, ada salat di mana syariat yang dimulai dengan takbiratul ihram, di dalamnya ada bacaan, ada gerakan yang diakhiri dengan salat. Jadi kalau orang sudah melakukan itu mengingat Allah atau tidak, yang pasti dia sudah melakukan salat. Nah, tetapi ada juga makna hakikat. Apa itu makna hakikat? Dia menghadirkan Allah, kehusyuan itu. Jadi nilai ibadah salat seseorang sangat tergantung sebanyak apa yang kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina hum fi salatin khashi'un. Nah, itulah nilai ibadah salat kita. Ya. Nah, makanya orang yang seperti ini karena selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupannya, maka muncullah istilah biasa kita dengarkan orang-orang yang mengaji tasawuf dulu kan, jenek teluga sempajak terbetuk, ya. Karena jenek itu, berwudu itu adalah simbolistik daripada kebersihan. Dia senantiasa menjaga kebersihannya. Bisa bermakna hakikat, bisa juga bermakna syariat. Jadi memang ada orang kalau batal wudunya pergi lagi berwudu. Ya, seperti siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dipanggil dari Rasulullah SAW. Abu Bakar, saya mendengarkan dalam mimpi saya, kamu itu sudah masuk dalam surga dan kedengaran sandalmu itu bunyi-bunyi, ya, di dalam surga. Berarti kamu ini adalah manusia yang dipastikan masuk ke dalam surga. Ya. Nabi SAW bertanya, Abu Bakar, kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin masuk dalam surga? Abu Bakar pikir-pikir, kalau mau dibilang salat 5 waktu, orang lain juga salat 5 waktu. Kalau mau dibilang puasa, orang lain juga pun puasa.
Sedekah pun juga seperti itu. Akhirnya Nabi SAW bersabda, Abu Bakar, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan tidak dilakukan orang lain. Ya, ini istilahnya bid'ah ini yang pada masa itu. Nah, akhirnya apa? Abu Bakar dia katakan, ya Rasul, saya tidak tahu, tapi apakah jangan sampai ini saya berijtihad sendiri, ya selalu setiap kali batal wudhu maka saya pergi ambil air wudhu, yang kemudian saya ikuti dengan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Ya, kata Rasulullah SAW, lanjutkan itulah yang menyebabkan Anda spesial sudah dijamin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga kita mengambil makna hakikat. Mungkin ada orang tidak melakukan itu, tetapi senantiasa menjaga kebersihannya, kebersihan matanya, kebersihan tangannya, kebersihan kantongnya, kebersihan mulutnya. Pokoknya dia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengotori hidupnya, mengotori agamanya, mengotori dunianya. Maka itu pula dikatakan jene terluka. Artinya tidak pernah batal wudhu, tidak pernah batal niat kebersihan dalam diri. Terbangun kebersihan dalam diri. Ada orang seperti itu? Ada, banyak orang seperti itu. Dan mudah-mudahan jamaah semuanya bisa melakukan. Artinya berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menodai diri. Nah, itu kan namanya jene terluka. Yang kedua adalah sempadan terluka. Apa itu sempadan? Salat itu adalah berdoa. Salat itu adalah ketundukan. Salat itu adalah menghadirkan Allah. Itulah yang hakikat, yang khusyuk. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Siapa yang selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya, maka pasti menjadikan perisai salat itu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itulah namanya sembahyang terluka. Diajak melakukan ini tidak mau. Kenapa? Dilarang oleh agama. Menghadirkan Allah dalam hidup. Hadirin yang saya muliakan. Jadi pada prinsipnya salat 5 waktu boleh jadi kita lakukan, tetapi makna hakikat itu belum bersemayam dalam diri kita. Ini yang perlu kita pahami. Nah, jangan sampai salat kita itu waktu kecil harus kita bedakan. Waktu kecil bagaimana melakukan salat sesuai dengan syariatnya. Kemudian waktu remaja bagaimana meningkatkan kehusyuan kita. Kemudian waktu dewasa bagaimana menghadirkan salat di setiap waktu. Dengan kata lain, sembahyang terluka. Nah, ini harus kita tingkatkan. Jangan sampai usia kita bertambah, tetapi itu seolah-olah kita abaikan. Ya, jangan sampai kita sudah dewasa tapi salat kita masih salat remaja. Jangan sampai kita sudah dewasa tapi salat kita masih salat anak-anak. Saya kira tidaklah seperti itu. Harus kita berupaya kita meningkatkan. Salat yang dilakukan waktu kecil, waktu remaja, bahkan waktu dewasa kakek nenek itu sama saja gerakannya, tetapi pemaknaannya itu harus berbeda. Harus selalu ada perubahan. Ya, dan itulah yang kita harapkan husnul khatimah dalam kehidupan kita. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat khusus, karena mengingat Allah itu ada tanda-tanda saya. Bagaimana caranya mengingat Allah? Kalau Allah itu tidak ada samanya. Pada waktu saya ingat sesuatu, pasti bukan Allah. Katakanlah Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar. Yang besarnya mana? Jangan sampai saya ingat itu bukan Allah, karena kalau saya ingat berarti bukan Allah itu. Karena dia tidak mungkin bisa ada samanya. Akhirnya bagaimana ya saya bisa jawab itu, karena apa namanya? Setiap kita ingat dan tidak ingat itu kan pasti bukan Allah itu yang kita ingat. Padahal katanya harus ingat Allah. Nah, itu saja. Jadi mungkin perlu pencerahan dari Ustaz bagaimana supaya pada waktu sholat itu betul-betul kita ingat kepada Allah, tapi benar Allah yang kita ingat. Terima kasih Ustaz. Selamat berkata. Mau ditambah dulu atau saya jawab dulu? Tambah dulu. Boleh Ustaz. Oh iya. Ya, Silakan. ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut terkait dengan syarat khusyuk. Jadi memang syarat khusyuk ini sangat sulit sekali kita lakukan, Pak Ustaz. Bahkan ada beberapa ceramah yang saya dengar itu untuk melakukan syarat khusyuk itu harus kita mengetahui arti bacaan kita. Jadi maksud saya di sini Pak Ustaz, kira-kira ada enggak apa tips kira-kira dari Pak Ustaz sehingga kita bisa melaksanakan syarat khusyuk dengan baik, mengingat jujur di usia-usia yang sekarang ini kan untuk menghafal, mengetahui bacaan arti dari sholat itu kan sangat sulit sekali. Terus kedua, terkait dengan penyampaian tadi Pak Ustaz bahwasanya dalam melakukan salat lain itu bisa ketika Rasulullah sempat tidak melaksanakan itu pada saat perang, itu dia lakukan di waktu duhur, di waktu lain. Jadi bisa enggak maksudnya referensi atau dalil atau hadis dalam penyampaian Pak Ustaz itu, sehingga saya juga kadang Pak Ustaz kalau mendengar ceramah-ceramah begini, saya juga kadang mensiarkan ke teman-teman. Jadi maksud saya dalil atau hadisnya Pak Ustaz, sehingga kami juga dalam menyampaikan hal tersebut jelas juga. Ya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya barangkali minta menambahkan karena saya selama ini kadang yang saya menuju di sekarang saya dalam saya yang berbicara ini saya kata saya sudah benar atau ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz, seperti tadi simbol malam itu merupakan simbol perjalanan daripada Rasulullah. Kadang-kadang itu bahwa tidak mungkin kalau bukan keyakinan iman. Di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita sudah melakukan apa yang diwajibkan untuk membaca doa sebelum tidur, tapi kadang-kadang di dalam perjalanan tidur itu ada hal-hal kadang-kadang kita, contohnya kadang-kadang kita kecurian kendaraan, tapi barangkali dengan pertolongan ini dikatakan memang sudah aman sedikit. Di dalam perjalanan itu kita langsung dibangunkan bahwa itu bukan kenyataan, itu hanya mimpi. Kita langsung, daripada kita kadang-kadang sampai tadi tidak ada selesai, tapi ini rupanya karena iman sudah ada sedikit kadang-kadang membaca doa. Maka di dalam perjalanan kita dibangunkan cepat. Itu bukan itu hanya semacam drama saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaki Bapak tahu. Tadi. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dikatakan, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Lalu di surah Al-Kahf ayat 16 dikatakan di situ juga bahwa sesungguhnya aku dekat kepada hambaku, bahkan aku lebih dekat daripada urat lehernya. Yang saya ingin tanyakan, kalau demikian, kenapa mesti Rasulullah SAW
diperintahkan untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima pelaksanaan sholat Mawariyah. Itu yang pertama. Bagaimana menyikapi ini, Pak? Supaya kita yakin bahwa keberadaan Allah itu ada di mana sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu kan tahu kepada Rasulullah. Tapi kenapa waktu diperintahkan ya Rasulullah SAW itu untuk mengajarkan dan memerintahkan tentang sholat lima waktu, kok berulang-ulang? Padahal dia sudah tahu hamba-hambanya itu bahwa kemampuannya dia itu hanya bisa dalam 5 waktu. Tetapi kalau tidak salah menurut ayat itu 50 yang pertama kali diajarkan diperintahkan 50 ayat 50 ayat. Nah ini bagaimana Pak? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab secara detail ini jam 8 Pak. Mohon maaf sekiranya tidak terpuaskan, jadi saya hanya jawab sedikit-sedikit saja. Mengingat Allah, jangan dibayangkan bahwa Allah itu bermuka manusia, bermuka apa. Tapi kita hanya meyakini itu ada Allah. Bagaimana bentuknya? Laisa kamitslihi syai', tidak ada samanya. Sama hanya kalau saya tanya kepada Bapak pernah sakit kan? Misalnya. Tapi bagaimana sakit itu sendiri? Kita hanya mengatakan sakit, tapi membahasakan sakit itu seperti apa, modelnya seperti apa, kita tidak bisa. Ya. Sama dengan kita katakan bahwa Allah itu ada, kita mengingat kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa kita membayangkan bahwa dengan kemahakuasaan. Ya. Jadi jangan kita mengingat sesuatu lantas dikiaskan bahwa Tuhan itu semisal sesuatu itu. Jadi kita hanya membayangkan bahwa ada zat yang maha, tapi jangan ditajasumkan, jangan difisikkan, ya seperti itu. Nah, kemudian salat khusyuk, ya saya kira salat khusyuk itu tadi saya katakan perlu kita latihan, ya, dan itu usaha jangan kita berhenti sampai semampu kita. Salah satu cirinya kehusyuan itu bahwa kita tahu bahwasannya kita ini salat adalah tahu apa yang dibaca. Itu juga bisa menjadi salah satu ciri. Jadi misalnya kalau habis kita salat itu tadi apa yang dibaca? Ya, apakah kita ingat itu yang dibaca? Ya, dan kita mengembalikan bahwa apa yang dibaca itu adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah. Kemudian tentu juga disertai dengan gerakan itu juga diyakini. Nah, salah satu buktinya bahwa kita sadar melakukan salat, buktinya kita khusyuk, tahu juga gerakan salat. Cobalah Bapak Ibu. Biasa kenapa itu salat itu lebih rakaatnya atau kurang rakaatnya? Karena kita memang tidak konsentrasi dalam melakukan salat. Mungkin lain yang kita ingat, lain kita lakukan, akhirnya tidak sesuai dengan gerakannya. Jadi tahu apa yang dilakukan, tahu bahwa dia di hadapan Tuhan, tahu bahwa salat itu adalah bagian yang harus dia lakukan. Ya. Itu cirinya sebagai orang yang khusyuk dalam melakukan salat. Tapi kalau ada orang salat tidak tahu apa yang dibaca tadi, sudah berapa gerakannya, tandanya kurang khusyuknya. Ya. Tanda kurang khusyuknya itu dalam melakukan salat. Nah, dalilnya itu saya tidak hafal secara sempurna, tapi saya bisa carikan ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, saya pernah memberikan pengajian dan ada di situ, khususnya masalah salat lain ada di situ dalam Sahih Muslim. Ya, gampang dicari itu. Ya sekarang. Ya. Yang kedua, Allah yang bicara. Apa tadi ya? Jadi ini ada
ada seorang ulama besar namanya itu Al-Kharaj ya. Jadi itu sudah ada ekstase dalam dirinya. Tapi ingat bahwa makam kita itu, iya, apakah kita makamnya ini sudah mampu ucapan itu keluar dari Allah ataukah keluar dari setan ya, jangan sampai. Hati-hati. Jadi ini yang mengatakan dirinya bahwa apa yang saya katakan itu ada itu dalam mistisisme yang Allah ya. Jadi apa istilahnya sama hanya kalau orang kesurupan gitu, ya. Orang kesurupan. Bagaimana orang kesurupan itu? Apa? Yang bicara itu memang mulutnya, tetapi yang membuat dia bicara itu adalah ada magic dalam dirinya. Seperti itu, ya. Iya. Bapak pernah melihat kan? Iya. Dia bilang apa istilah? Apalagi dia bahasanya itu menirukan dengan orang yang kena guna-guna misalnya itu, ya. Perempuan tapi kok suaranya jadi laki-laki? Karena itu disimboliskan dari itu tadi. Nah, itu dalam hal yang kaitannya dengan mistisme atau magic ya. Begitu sebetulnya. Jadi ada orang karena kedekatannya kepada Allah seolah menyatu dengan Allah, yang keluar itu adalah bahasa Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita katakan ini bahasa Allah padahal bahasa setan. Hati-hati. Ya, karena yang bisa seperti itu adalah orang yang apa istilahnya, orang yang spesial. Makanya Al-Khalaj itu ada dalam cerita dalam mistisisme itu dia dibunuh. Ya, kenapa? Karena orang ini bisa membawa dampak yang negatif terhadap umat Islam. Masa Tuhan manusia? Padahal itu bahasa adalah bahasa yang sudah terpres dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti Tuhan itu tadi pernah kita ini gampang aja kalau kita mau kiaskan begitu. Ya, orang yang kesurupan atau orang yang kena guna-guna, bahasanya seperti bahasa orang yang kena guna-guna itu dan seterusnya. Demikian juga. Jadi makanya itu yang terakhir itu ceritanya dia dibunuh, yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya selamat. Kenapa? Jadi bukan al-qatil wal maqtul finnar, tapi yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena yang dibunuh ini apa istilahnya? Dikhawatir apa? Yang dibunuh ini dia mati dalam keadaan dekat dengan Allah. Dan yang membunuh ini dia menyelamatkan orang dari kesyirikan. Ya. Jadi itu bisa saja Pak, bisa saja terjadi. Tetapi jangan digampangkan dan hampir dikata mustahil. Tapi kalau Allah menghendaki penyatuan ekstase dalam diri manusia, itu bisa saja terjadi. Tapi sangat-sangat langka. Ya. Malam simbol misalnya mimpi buruk ya. Mimpi buruk itu pertama dilarang oleh Rasulullah SAW atau diminta kita untuk tidak menyampaikan kepada siapa-siapa. Jadi kalau kita mimpi yang tidak baik, jangan disampaikan kepada orang, kecuali kalau sudah sangat penting, ya, atau ada kaitannya dengan orang lain perlu diatasi. Karena mimpi itu boleh jadi adalah peringatan karena sudah ditentukan dalam takdir, maka kita diminta untuk mencari jalan keluar bagaimana lepas daripada hal-hal yang mengancam diri kita itu dengan melalui mimpi. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita? Ya, kita menghadap ke kanan, baru kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru menunda sedikit 3 kali. Itu caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian keyakinan Tuhan itu dekat ya. Tuhan itu tentunya kita qaribun min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya persoalan kedekatan, tetapi di situ ada pembelajaran yang luar biasa. Pertama itu tadi dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu punya makna-makna. Sebetulnya kalau Allah mau memberikan Rasulnya itu perintah salat, biar Nabi SAW di tempat tidurnya juga bisa. Tetapi sekaligus pengujian kepada kita
percayakah Muhammad itu rasul atau tidak? Makanya di dalam ayat yang ketiga wa ma yantiqu anil hawa, ayat yang kedua ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi jangan dikira bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu menyesatkan. Tidak. Jadi di situ sudah dikunci wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW itu tidak pernah bohong. Artinya menguji kita sejauh mana kepercayaan kita bahwa Muhammad itu betul-betul melakukan perjalanan bahkan naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau itu yang dicerita bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat tadi malam, itu biasa aja. Dan tidak ada masuk unsur keimanan dalam artian yang sangat kuat itu. Makanya itu peristiwa Islamiyah ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Yang pertama mau menjadi penitiannya itu Abu Jahal. Ya. Kenapa Abu Jahal? Niatnya Abu Jahal adalah untuk menjatuhkan Muhammad karena ini peristiwa tidak masuk akal. Ya. Peristiwa tidak masuk akal. Masa orang bisa ke Masjid Haram ke Masjid Aqsa hanya sepertiga malam sekaligus juga ada ke Sidratul Muntaha. Jadi pengujian dari aspek keimanan kita. Jadi kalau ada yang katakan kenapa Nabi SAW naik, yang pertama itu kan kehendak Allah. Ya, skenario-nya adalah Allah. Ya kan? Dan yang kedua sekaligus menguji sejauh mana keimanan kita mau percaya daripada peristiwa ini. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sederhana saja saya memberikan ulasan bahwa memang kita dekat, sama dengan kalau dekatnya manusia kan, ya sama dekatnya misalnya sekarang Bapak misalnya Presiden kan ada di Jakarta, kita ada di Makassar. Kalau presiden itu mau minta bahwa rapikan misalnya ataukah bikin jalan layang di situ, apa susahnya? Ya presiden tinggal nelfonkan, kerjakan itu kan bisa juga tuh. Ya. Tapi apa kira-kira kesannya kalau Bapak diundang ke Jakarta untuk menerima itu? Ya kan? Nah, itu artinya bahwa apa yang mau diterima Nabi SAW sesuatu yang sangat bermakna dibandingkan perintah yang lain. Itulah salat. Jadi salat itu penerimaannya bukan main-main. Diundang sendiri oleh Rasulullah SAW untuk menerimanya. Yang lain itu cukup dengan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu artinya ada kedalaman makna bagaimana salat ini sebuah perintah yang sangat istimewa dibandingkan yang lain. Sungguh pun Allah sangat dekat dengan kita. Tapi Allah melihat bahwa salat ini adalah ibadah yang spesial, maka penerimaannya pun juga spesial dibandingkan perintah yang lain. Jangan sebenarnya. Ya. Jadi banyak maknanya di situ. Termasuk juga linuriyahu. Allah mau memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi peristiwa itu banyak. Ya. Nah, kenapa berulang-ulang menerima perintah salat? Nah, yang pertama bukan juga berulang hanya 2 kali saja. Perintah pertama itu 50. Perintah kedua adalah 5. Nah, begitu selesai 5, diminta lagi oleh Nabi Musa kembali mengadu kepada Allah supaya dikurangi, karena fisik umat Nabi Muhammad SAW itu lebih lemah dibandingkan Nabi Musa. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak, ini sudah tawaran terakhir, ya tidak boleh lagi berkurang. Nah apa kira-kira? Pertama, andaikan 50 kali salat itu yang menjadi kewajiban bagi kita. Mungkin ada mengatakan saya tidak bisa Pak, tapi andaikan itu yang terjadi, saya katakan alhamdulillah, itu lebih baik. Mengapa? Coba kita lihat perspektif sufi. Andaikan itu yang terjadi, maka seluruh kebutuhan kita di dunia ini tidak perlu kita keluar dari rumah, datang dengan sendirinya. Ya, datang dengan sendirinya. Dan Allah menjaga kita. Apa buktinya? Coba lihat. Coba lihat misalnya masa-masa yang ada itu yang berapa ratus tahun di dalam gua, Ashabul Kahfi, siapa yang memberikan kehidupan? Tidak ada dasarnya, pokoknya tunggu saja, tipu saya situ. Yang menghidupkan itu adalah Allah. Kemudian kita lihat juga contoh seperti Nabi Zakaria waktu dipelihara Maryam. Waktu itu Maryam kan lagi hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kandungan Nabi Isa alaihissalam.
Waktu itu apa yang terjadi? Maryam kan tidak mulai keluar dari kamarnya karena dia malu, karena dia hamil. Kok hamil tidak ada suaminya? Iya. Iya. Maka apa yang terjadi? Seluruh kegiatannya itu hanya dia berzikir, fokuskan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Setiap harinya ada makanan, buah-buahan lengkap di kamarnya itu Maryam alaihissalam. Ya. Karena seluruh aktivitasnya karena malu keluar hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Allah. Makanya Nabi Zakaria itu selalu heran kalau dia keluar, lihat lagi kenapa Maryam ada makanannya, ada buah-buahannya lengkap di dalam kamarnya. Karena dia sudah sepenuhnya pikirannya dan seterusnya itu hanya kepada Allah SWT. Makanya ahli sunnah mengatakan, andaikan itu yang jadi diberikan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW salat 5 waktu, maka kita cukup dengan salat saja, semua kebutuhan kita akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena itu tidak jadi, akhirnya apa? Masih ada space waktu lain untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan. Jadi jangan kita melihat bahwa selalu ada negatif, tidak, justru positif bagi andaikan itu kan terjadi. Ya. Apalagi itu tadi. Ya. Jadi perintah salat itu hanya 2 kali, 50 dan 5 kali. Ya, itulah. Jadi santai saja kita hidup dunia ini, tidak perlu bekerja, tidak perlu rumah. Pokoknya Allah semuanya yang melayani. Ya. Bahkan guru saya, kiai saya itu waktu sekolah di Mekah itu masih banyak sufi-sufi yang ditemukan karena memang hidupnya hanya kepada Allah. Biasa katanya sementara jalan tiba-tiba itu pasir itu tiba-tiba dimasukkan dalam mulutnya, nanrena tibo gitu. Iya. Yang apa katanya? Kamu lihat itu pasir, tapi boleh jadi itu adalah daging yang lebih enak daripada daging yang dimasak oleh ibu-ibu. Ini karena apa? Jadi ini tidak bisa kita bicara persoalan fisik karena ya Allah itu maha segalanya. Jadi memang iman ini yang bisa bicara. Jadi kalau ada orang yang mencoba melakukan salat 50 kali dalam sehari, bahkan segala konsentrasi kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan. Cuma kita itu pertama ragu, yang kedua malas, yang ketiga apa? Ya mungkin juga tidak terlalu percaya dengan itu, akhirnya tidak bisa jadi pada diri kita. Ya, jamaah yang saya muliakan, saya kira ini dululah yang sempat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa atina Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.